Pernahkah kalian mendengar fabel? Atau pernahkah kalian menonton cerita fabel? Ayo, mari kita belajar tentang fabel. Selamat datang kembali di channel Natalina Siburian pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Kali ini kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah 3.11 mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah 1. Siswa mampu mengenali ciri umum fabel. Yang kedua, siswa mampu memahami jenis-jenis fabel. Fabel termasuk dalam cerita fiksi atau cerita yang tidak nyata. Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin yaitu fabulat, yang artinya cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Namun, selain kehidupan binatang, fabel juga mengisahkan kehidupan manusia dengan segala karakternya. Agar kalian lebih mengenali tentang fabel, mari kita baca fabel berikut yang berjudul Belalang Sembah. Suatu hari, di sebuah kebun anggur, tinggallah sebuah keluarga semut dengan anggota jumlahnya yang sangat banyak. Semut ini membuat sarangnya dari daun-daun, lalu mereka tempel menggunakan cairan seperti lem yang mereka keluarkan dari mulutnya. Para semut melihat bahwa musim gugur akan segera berlalu dan akan segera datang musim dingin yang cukup panjang. Ketika musim dingin, makanan akan sangat sulit untuk didapatkan. Maka para semut itu segera mencari berbagai macam makanan untuk mereka kumpulkan sebagai bahan persediaan ketika musim dingin telah tiba. Berbeda halnya dengan seekor belalang sembah. Belalang sembah memiliki mata yang besar dan tangan yang panjang. Mereka sering hidup di pohon-pohon, seperti halnya para semut. Ketika musim dingin akan tiba, belalang sembah hanya berlatih menari. Setiap hari, belalang sembah itu hanya berlatih menari. Namun, sang belalang lupa bahwa dia harus mengumpulkan makanan untuk persiapannya menghadapi musim dingin. Suatu hari, sang belalang sembah menari di dekat sarang semut. Dia menari dengan sangat anggun. Gerakan tangan dan badannya yang pelan dan lembut membuat tariannya terlihat sangat mengagumkan. Para semut melihat sang belalang sembah menari, namun mereka tidak menghiraukan tarian indahnya itu, karena mereka memiliki tugas yang sangat penting. Sang belalang yang sedang menari melihat para semut berjalan dengan membawa makanan untuk dibawa ke sarangnya. Sang belalang sembah heran dengan apa yang dilakukan semut. Lalu dia bertanya kepada salah satu semut tentara yang sedang berjaga di dekat para semut pekerja. "Kenapa kalian membawa makanan yang sangat banyak itu masuk ke sarang kalian?" Sang semut menjawab, "Kami melakukannya agar kami tidak kelaparan saat musim dingin tiba." Lalu sang belalang kaget. "Musim dingin?" kata sang belalang sembah dengan kagetnya. "Kan masih lama. Lebih baik kita bersenang-senang dulu." Lalu kata sang belalang. Semut tak menghiraukan belalang. Semut tetap tekun mengumpulkan makanan. Musim dingin tiba. Belalang belum sempat mengumpulkan makanan karena sibuk menari. Belalang kelaparan dan lari ke rumah semut. Ia meminta makanan kepada semut. Semut awalnya tidak mau memberikan makanannya karena takut kehabisan. Akan tetapi, melihat belalang lemas kelaparan, semut tidak tega dan memberikan makanannya kepada belalang. Belalang pun kembali bugar dan dia berjanji untuk dapat mengelola waktu dengan baik sehingga tidak berakibat buruk. Masa depan adalah milik setiap orang, maka setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha, bukan hanya menikmati kesenangan di masa sekarang tanpa memikirkan masa depan. Diadaptasi dari dongengcertarakyat.com.
Nah, setelah membaca contoh fabel tadi, yuk kita kenali ciri umum fabel. Yang pertama, tokohnya adalah binatang dan bisa berbicara seperti manusia. Contohnya semut dan belalang sembah yang berbicara layaknya manusia. Yang kedua, wataknya juga seperti manusia, ada yang baik dan buruk. Si semut dengan watak yang rajin, sementara si belalang sembah lebih dominan malas. Yang ketiga, latarnya biasanya latar alam. Dan yang keempat, alur dan rangkaian ceritanya diurutkan dari awal hingga akhir, dan kejadiannya merupakan kejadian sebab akibat. Nah, seperti cerita belalang sembah, mulai dari awal kegiatannya menari hingga akhir sampai di musim dingin. Demikian juga si semut, mulai dari awal dia mengumpulkan makanan dan pada akhirnya dia aman saat musim dingin tiba. Nah, dan yang terakhir, ciri bahasanya menggunakan kalimat naratif, ada juga kalimat langsung dan menggunakan bahasa percakapan atau bahasa sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis fabel. Berdasarkan pemberian watak dan latarnya, fabel dibedakan menjadi dua, yaitu fabel alami dan fabel adaptasi. Nah, berdasarkan kemunculan pesannya, fabel juga dibedakan dua, yaitu fabel dengan koda dan fabel tanpa koda. Dikatakan fabel alami karena watak tokoh binatang pada fabel tersebut adalah watak asli, seperti pada kondisi alam nyata, dan latarnya menggunakan latar alam, yaitu di hutan, sungai, dan lain-lain. Nah, dikatakan fabel adaptasi karena watak tokoh binatang dalam fabel tersebut diubah dari watak aslinya, dan latarnya menggunakan tempat-tempat lain seperti di rumah, di jalan, dan lain-lain. Jenis fabel selanjutnya adalah fabel dengan koda dan fabel tanpa koda. Koda adalah pesan yang dimunculkan dalam sebuah teks fabel. Nah, dikatakan dia fabel dengan koda karena dari alurnya dimulai dari pengenalan, kemudian ada muncul masalah, kemudian semakin memuncak atau yang sering disebut dengan klimaks, ditutup dengan pemecahan masalah, resolusi, dan dengan pesan-pesan secara eksplisit. Sementara fabel tanpa koda dimulai dengan pengenalan, lalu muncul masalah, kemudian masalah semakin memuncak atau yang disebut dengan klimaks, dan ditutup dengan pemecahan masalah. Sedangkan pesannya tersirat dalam teks atau sering disebut implisit. Nah, saatnya kita kuis. Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan di awal sudah dipahami ya. Fabel yang berjudul Belalang Sembah termasuk jenis fabel apa? Fabel alami atau fabel adaptasi? Nah, dan jawaban yang lebih tepat adalah fabel alami. Yang kedua, watak tokoh semut dalam fabel Belalang Sembah adalah malas atau rajin. Nah, ini soal yang sangat mudah dan jawabannya adalah rajin. Nah, demikianlah pembahasan kita untuk materi kali ini. Agar kalian lebih memahami, maka kerjakanlah tugas berikut. Bacalah fabel yang berjudul Sesama Saudara Harus Berbagi. Lalu jawablah pertanyaan yang sudah disediakan di kolom deskripsi. Selamat bekerja dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.